Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Olivana Tania dari kelompok 4. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang dasar-dasar filosofis dan ideologis pendidikan Islam. Secara filosofis, pendidikan Islam merupakan pembimbingan secara sadar seorang pendidik terhadap peserta didik yang bertujuan supaya terciptanya individual yang berkualitas dan intelektualitas. Adapun dasar-dasar filosofis pendidikan Islam. 1. Ontologi. Ontologi merupakan ilmu atau teori yang membahas tentang wujud hakikat yang ada berdasarkan kenyataan. Secara garis besar, ontologi pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikir. Pendidikan Islam juga sebagai usaha pengembangan dan merupakan alat atau media untuk mendidik. Selanjutnya, hakikat pendidikan Islam. 1. Taklim. Taklim yang mengacu pada pengetahuan berupa pemahaman tentang nama atau benda ciptaan Tuhan. Kedua, tarbiyah berasal dari kata rob, mengandung arti memelihara, yang artinya pendidikan sebagai tempat mengajar, membimbing, dan mendidik. Yang ketiga, takdib merupakan pengenalan dan pengakuan yang harus ditanamkan pada peserta didik. Adapun tokoh-tokoh yang merumuskan tentang pendidikan Islam. 1. Ahmad Dahlan Marimba yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menurut ukuran Islam. Yang kedua, Muhammad Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan pendidikan Islam adalah akal dan hati manusia itu sendiri. Yang ketiga, Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan sesuai ajaran Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang mengarah pada kehidupan sesuai dengan ideologi Islam. Yang kedua yaitu unsur epistemologi. Epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari atau teori yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Adapun yang selanjutnya akan dibahas oleh teman kita yaitu Dila Alifa. Baik, saya Dila Alifa akan menerangkan materi selanjutnya mengenai pendekatan yang digunakan untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam. Pendekatan ini terdiri menjadi 6. Yang pertama adalah pendekatan pengalaman, yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua ada pendekatan pembiasaan, yaitu suatu tingkah laku tertentu yang dilakukan tanpa berpikir atau direncanakan terlebih dahulu. Yang ketiga ada pendekatan emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat ada pendekatan rasional, yaitu suatu pendekatan menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada pendekatan fungsional, yaitu usaha memberikan materi agama dengan menekankan kepada segi kemanfaatan pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang terakhir adalah pendekatan ketauladanan, yaitu memberikan tauladan baik selaku pendidik terhadap peserta didik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap atau perilaku akhlakul karimah, dan yang tidak langsung bisa dilakukan dengan suguhan atau memberikan ilustrasi berupa kisah-kisah ketauladanan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang dasar aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang artinya sesuai atau wajar dan logos yang artinya ilmu. Sehingga Muzain Arifin
memberikan definisi aksiologi ini sebagai suatu pemikiran tentang masalah nilai-nilai, termasuk nilai tinggi dari Tuhan. Misalnya nilai moral, nilai agama, ataupun nilai keindahan yang bisa disebut estetika. Jika aksiologi ini dinilai dari sisi keilmuan, maka aksiologi dapat diartikan sebagai telaah tentang nilai-nilai yang dipegang oleh ilmuwan dalam memilih dan menentukan prioritas bidang penelitian ilmu pengetahuan serta penerapan dan pemanfaatannya. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian anak didik. Memang untuk menjelaskan suatu hal yang baik, yang benar, buruk, atau yang jahat itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi hal baik, benar, buruk, ataupun jahat itu dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak, yang mana tugas tersebut sudah menjadi kewajiban seorang pendidik. Lalu, ada beberapa indikator dari tercapainya tujuan pendidikan Islam yang menghasilkan tujuan mendasar. Yang pertama adalah tercapainya anak didik yang cerdas. Ciri tercapainya hal tersebut adalah anak memiliki tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri, maupun membantu menyelesaikan masalah orang lain yang membutuhkannya. Yang kedua adalah tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran dan kesalehan emosional, sehingga tercermin dalam kedewasaan ketika menghadapi masalah di kehidupannya. Nah, materi selanjutnya yaitu dasar ideologis pendidikan Islam. Istilah ideologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Anton Destot de Tracy melalui bukunya Elementary Ideology. Tracy merekonstruksi sumber dari semua ide dan meyakini bahwa ide-ide yang berasal dari observasi empiris dapat dijadikan acuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang rasional dan adil. Nah, ide-ide yang diperoleh inilah dari observasi tersebut, dari observasi empiris tersebut yang Tracy sebut sebagai ideologi. Kata ideologi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti ide dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kata ideologi dapat diartikan sebagai studi tentang asal usul ide. Ideologi juga dapat didefinisikan sebagai akidah akliyah atau akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Akidah di sini adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan makhluk hidup lainnya, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Nah, dari definisi tersebut, sesuatu bisa disebut ideologi jika memiliki dua syarat, yaitu ide yang meliputi akidah akliyah dan penyelesaian masalah hidup. Jadi, ideologi ini harus unik karena harus bisa memecahkan problematika kehidupan. Lalu, metode yang digunakan ini meliputi penerapan, penjagaan, dan penyebarluasan ideologi. Ideologi harus khas karena harus disebarluaskan keluar wilayah lahirnya ideologi tersebut. Dan suatu ideologi bukan semata berupa pemikiran teoritis seperti filsafat, melainkan dapat dijelmahkan secara operasional dalam kehidupan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Puji. Kemudian menurut Ahmadi, yaitu mengatakan bahwa agar ideologi pendidikan Islam yang akan dirumuskan tidak terjebak pada kelemahan-kelemahan yang tidak semestinya, maka paradigma ideologi pendidikan Islam menganut pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal, yaitu ajaran humanisme teosentrisme. Apa itu humanisme teosentrisme? Yaitu di satu sisi memusatkan perhatian pada fitrah manusia dengan sumber daya yang dimilikinya, baik jasmaniah maupun rohaniah, sebagai potensi yang siap dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Di sisi lain, agar martabat dan kemuliaan manusia tetap terjaga, maka pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip ketauhidan, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah. Beliau mengatakan juga bahwa ideologi Islam hadir memberikan arah yang jelas mengenai sistem paham kehidupan yang dianut organisasi atau lembaga pendidikan Islam, menjadi ikatan yang mengikat solidaritas
kolektif, membentuk karakter warga organisasi sesuai nilai-nilai Islam sehingga terdapat strategi dan langkah-langkah perjuangan sesuai acuan yang ada dalam sistem organisasi, dan pada akhirnya anggota, kader, dan pimpinan terorganisasi dan termobilisasi dalam satu sistem gerakan untuk melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuan pendidikan Islam. Kemudian pendapat dari Egy Sujana mengatakan pada dasarnya implementasi ideologi pendidikan hanya bisa diterapkan secara utuh apabila negara Islam terbentuk. Negara Islam dapat terbentuk apabila masyarakat Islam terbentuk. Masyarakat Islam akan terbentuk apabila masyarakat secara sadar meninggalkan ideologi kemusyrikan. Sehingga dalam praktek hidupnya masyarakat tersebut terbebas dari segala bentuk budaya dan peradaban yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau mengatakan juga bahwa ideologi pendidikan Islam yang menjadi dasar pengelolaan pendidikan Islam, di mana organisasi yang merupakan wadah berkumpulnya sekelompok orang memerlukan suatu perekat yang kuat, yang dengannya mampu mempertahankan nilai-nilai gerakan, sejarah gerakan, ikatan gerakan, dan kesinambungan gerakan dalam usaha-usaha dan mencapai tujuannya, yaitu ideologi. Betapapun kecil sebuah gerakan, tetapi manakala memiliki ikatan ideologi yang kuat, maka gerakannya selain bersistem juga solid dan kokoh dalam menjalankan usaha-usaha perjuangannya. Sebaliknya, kendati sebuah organisasi itu besar, namun manakala terlalu longgar ikatan ideologinya, maka akan dengan mudah diintervensi, bahkan diinfiltrasi oleh paham dan gerakan lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.